Inilah Pintok, saya Tantri Murdoko. Kita akan segera berbincang seputar nasib investasi IKN usai Kepala Otorita mundur. Dan segera kita akan terhubung dengan Center of Reform of Economics atau KOR Indonesia bersama Muhammad Faisal. Selamat siang Bang Faisal. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak. Jadi gimana nih Bang nasib IKN kita Bang? Pasca mundurnya Kepala Otorita ini Bang. Yang dikhawatirkan selalu masalah investasinya nih. Gimana menurut Abang? Saya buka dengan itu dulu lah. Ya. Yang jelas ya ada goncangan lah ya setelah ada dua pimpinan tertinggi badan otoritanya mundur, itu sudah pasti ya. Jadi kalau dari sudut pandang investor ini satu yang serius karena tanpa kemunduran dari dua pimpinan tertinggi badan otorita saja selama ini kan sebetulnya investor masih menimbang-nimbang. Dan kalau kita ingat yang sebelum-sebelumnya itu ada beberapa investor asing yang tadinya berminat untuk berinvestasi kemudian mundur. Kemudian ada lagi katanya, tapi kemudian mundur lagi nggak jadi. Nah, jadi yang ada sekarang adalah investor-investor yang dari dalam negeri ya, sebetulnya yang ada gitu ya. Di samping juga tentu saja dari APBN yaitu pembangunan IKN sekarang. Nah, tapi kan permasalahannya kita ini melihat ke depan ya, bukan melihat yang ada pada saat sekarang saja. Nah, ke depan itu yang diharapkan adalah memang paling besar adalah di investasi gitu, karena APBN sudah tidak mungkin ya kalau diharapkan paling besar terus-terusan diandalkan sebagai yang paling besar begitu ya, gitu Mbak. Oke. Bang, ini informasi yang saya dapatkan pernyataan dari Pak Luhut. Ini kan katanya sepanjang 2024 itu jumlahnya mencapai 45 triliun untuk angka investasinya. Tapi beliau juga menegaskan ya tetap optimis kok ini akan lancar, investasinya akan masuk ke IKN gitu. Kok ini berbeda nih sama Abang yang caranya Abang pesimis tapi Pak Luhut optimis terus tuh. Pertama begini, tadi masalah 45 triliun. Anggaran IKN itu sebetulnya kan yang dialokasikan atau dirancang dari APBN itu lebih dari 400 triliun ya sampai tahun 2024 ya. 45 triliun itu yang sudah direalisasikan ya pada tahun 2024. Untuk 2024 sendiri sebetulnya malah 100 triliun ya. Jadi ini belum sampai setengahnya gitu ya. Nah, jadi artinya untuk kalau kita berbicara anggaran APBN saja ini sebetulnya masih jauh performanya di bawah yang direncanakan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat performa APBN ini, nah APBN ini kan sebetulnya fungsinya adalah untuk membangun terutama infrastruktur dasar. Karena tidak mungkin kita mengandalkan investor untuk awal, ya, untuk infrastruktur dasar. Investor itu baru yakin ketika government masuk dulu dan infrastruktur dasar ada dulu dan ada kepastian untuk pembangunan berikutnya, itu jaminan ya dari sisi kebijakan daripada pemerintah. Baru investor yakin karena investor tentu saja ada kalkulasi bisnisnya ya. Apalagi investasi di IKN ini bukan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang bisa jadi gitu kan. Nah, jadi kalau kita melihat realisasi daripada APBN yang jauh di bawah target sendiri sebetulnya itu satu poin, sebetulnya satu hal. Belum lagi yang ketika progres dalam hal pembangunan infrastruktur dasar yang menggunakan anggaran APBN, nah itu juga ternyata tidak maksimal, ditambah lagi dengan munculnya mundurnya dua pimpinan tertinggi otoritas IKN. Nah, jadinya yang tadinya kita berharap-harap bahwa setelah APBN masuk ya, kemudian infrastruktur dasar terbangun, sudah ada investor dalam negeri, kita berharap investor juga lebih luas lagi, investor asing, karena kebutuhannya jauh lebih besar daripada yang sudah direalisasikan sekarang kan. Oke. Ini coba kita saya ingin minta analisanya Bang Faisal juga, karena sudah ditunjuk PLT dari kepala dan wakil kepala otoritanya. Jadi Pak Basuki, Menteri BUPN ditunjuk sebagai ketuanya gitu. Komentar Abang dulu. Ini jangan-jangan karena Pak Basuki udah punya rumah di sana duluan ya? Enggak. Saya tidak tahu Pak Basuki udah punya rumah di sana apa tidak. Tapi yang jelas langkah yang diambil ya dengan mencari penggantinya yang
paling bisa di apa istilahnya dari sisi kinerja, integritas dan lain-lain yang bisa menaikkan kembali kepercayaan investor, itu saya pikir tepat ya. Pemilihan Pak Basuki itu tepat ya. Jadi memang ketika dua pimpinan badan otorita yang lama mundur, kita mesti pemerintah memang harus cepat cari penggantinya, dan penggantinya harus betul-betul yang bisa dipercaya oleh pasar lah. Kita berbicara investor ini kan pasar investasi. Nah, jadi pemilihannya tepat, tapi kan beliau hanya PLT ya, kita tidak tahu apakah beliau akan terus atau tidak gitu ya. Tapi yang satu hal, pemilihan Pak Basuki itu menurut hemat saya memang tepat ya, bukan hanya dari sisi kapasitas dan juga integritasnya dari Pak Basuki selama ini dalam mensupport Pak Jokowi dalam pembangunan infrastruktur yang sudah masif ya selama 10 tahun terakhir ya, tapi juga dalam hal kita tahu bahwa yang diselesaikan pada tahap ini adalah terutama infrastruktur dasar. Jadi memang basicnya adalah orang yang memang paham sekali ya dalam pembangunan infrastruktur dasarnya, yaitu adalah Pak Menteri Pak Menteri PUPR. Oke. Dan wakil yang ditunjuk sebagai PLT dari wakil otorita adalah wakil Menteri ATR BPN, yaitu Raja Juli. Komentar dari Bang Faisal, jangan-jangan ini menyangkut dari masalah tanah adat yang 2000 hektar itu ya, Bang Faisal? Ya, jadi nah ini kalau wakilnya adalah orang yang punya kewenangan atau punya pengalaman ya di bidang ATR, berarti permasalahan yang kedua yang harus diatasi selain masalah infrastruktur dasar adalah masalah lahan. Nah, jadi artinya masalah lahan ini masih masalah krusial yang mempengaruhi kepercayaan investor gitu ya. Kalau masalah lahan masih belum jelas investor tidak berani, ya kan? Jelas investor tidak berani kalau ternyata masih ada status lahan yang masih diperdebatkan. Nah, ini yang sebetulnya kalau dari berbagai macam investigasi, kemudian riset yang dilakukan ya di daerah, memang ada kan kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau ini tidak segera dibereskan, ya, dibereskan itu dalam arti diselesaikan dengan partisipatif, dengan baik oleh pemerintah ya. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi kepercayaan investor. Jadi memang dua hal yang harus di-clearkan menurut saya. Oke, tapi menurut Abang solusi terbaiknya bagaimana sih Bang dari masalah investasi di IKN ini? Ya, sekali lagi karena mengundang investasi untuk pembangunan ibu kota baru itu sangat tidak mudah kalau saya melihat dari kacamata kasus-kasus negara-negara lain yang membangun ibu kota baru ya. Nah, ini kan banyak negara lain yang sudah membangun ibu kota baru pisah daripada ibu kota lama, dan sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun jauh sebelum kita gitu ya kan. Sebut saja Brazil, sebut saja Tanzania, Malaysia yang di tahun 1999 ya kan. Nah, kalau saya melihat berarti kalau dari pengalaman negara-negara ini, nah, terutama di tahap-tahap awal, Brasil dan Tanzania itu sudah jelas bahwa yang menopangnya adalah APBN, ya, dari anggaran pemerintah, dari belanja pemerintah, entah itu dari pendapatannya keseluruhan, tapi banyak juga itu dari foreign loan yang masuk ke dalam APBN, jadi pinjaman lah, ya, utang pemerintah gitu. Nah, yang berbeda sedikit adalah Malaysia, Putrajaya, ya, jadi Putrajaya itu dibangun banyak juga skema public private partnership ya. Jadi memang tidak bergantung sepenuhnya pada APBN. Ya, jadi artinya ada peran swasta di situ, tapi bentuknya bukan swasta murni tapi PPP ya, public yang kita bilang tuh KPBU ya sebetulnya. Nah, tapi perlu dilihat perbedaan antara Putrajaya dengan yang kita bangun di Kalimantan Timur. Nah, Putrajaya sangat dekat dengan Kuala Lumpur ya. Jadi dari sudut pandang investor menurut saya, ini risikonya masih lebih rendah ya dibandingkan dengan membangun from scratch ya dari hutan dan jauh sekali dari ibu kota lama yaitu Jakarta. Jadi dalam catatan saya ini adalah pembangunan ibu kota baru yang paling jauh daripada ibu kota lama ya, dibandingkan dengan Brasilia itu juga sebetulnya kan di tengah-tengah benua Amerika Selatan yang jauh dari Rio de Janeiro, tapi tetap lebih jauh Jakarta IKN pada saat sekarang. Nah, jadi artinya dari sudut pandang investor kondisinya sebetulnya jadi lebih risky ya. Kalau kita bandingkan tadi misalkan Putrajaya, kenapa Putrajaya bisa dengan skema KPBU? Nah, sekarang kita mau pakai juga skema yang sama. Nah, artinya
usaha yang dibutuhkan untuk menarik investor tentu saja menjadi lebih menantang ya dalam konteks ini. Gitu. Oke, menarik ini dari sisi kacamatanya Bang Faisal, karena memang pemindahan ibu kota atau pembedaan ibu kota dengan tempat untuk kemudian berinvestasi dan lain sebagainya itu kan sebetulnya hal yang sudah dilakukan beberapa negara juga, dan kita baru memulai di saat ini. Tentu ada beberapa PR yang juga harus dilakukan, tapi ketika kemudian ada kepala otorita yang mundur berbondong-bondong lah tanda kutipnya, itu kan jadi pertanyaan juga dari masyarakat gitu loh Bang Faisal. Kalau tadi kita sudah menganalisa mengenai PLT-nya gitu, ini masih menjadi pertanyaan, menyisakan banyak pertanyaan juga gitu loh. Ada apa dengan IKN? Apakah memang ada masalah di investasinya? Apakah kemudian ada masalah dengan pemerintahan dan lain sebagainya gitu? Mungkinkah kemudian mimpi akan terjadi? Jadi masyarakat ini dalam konteks saya hanya ingin mewakili masyarakat, mau bertanya gitu. Menurut kacamata Abang, apa sih gitu yang menyebabkan mereka ini kemudian berbondong-bondong loh Bang, tidak hanya sendiri saja gitu, mungkin ketuanya yang mundur, tapi berbondong-bondong mundur gitu. Apakah mungkin gajinya kurang fantastis gitu, atau memang tidak dibayarkannya itu menjadi alasan gitu, atau memang ada hal-hal yang menakutkan mungkin di dalam IKN? Ya, saya mencoba untuk menempatkan diri sebagai seolah-olah sebagai orang yang ditugaskan untuk membangun IKN, bagian daripada kelompok itu ya. Jadi kalau saya dalam sudut pandang saya seperti itu posisinya, if I am in their shoes ya, ini adalah satu pekerjaan yang berat ya, satu pekerjaan yang sangat-sangat berat, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang saya sampaikan tadi, belum ada yang betul-betul sukses, relatif lancar gitu ya. Nah, apalagi ini adalah dari sisi pemindahan ibu kotanya lebih menantang dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, artinya dalam posisi seperti ini, saya jika ditugaskan akan membutuhkan jaminan 100% daripada pemerintah dalam hal prioritas ya, dalam hal dukungan ya, dari dukungan pemerintah gitu. Dukungan apa? Dukungan kebijakan ya, dukungan regulasi ya, dukungan insentif insentif personal juga iya gitu ya, dan juga tentu saja dukungan anggaran ya. Nah, kalau dukungan anggaran penting karena memang membangun IKN dari from scratch ini memang butuh banyak anggaran. Nah, tadi saya sudah highlight bahwa dari yang sudah direalisasikan sebetulnya masih jauh di bawah target ya. Di bawah target yang multi years-nya tadi 400-an triliun, di bawah target dari yang single year 2024 juga yang 100 triliun, sekarang hanya 45 triliun, berarti masih jauh di bawah. Nah, sekarang dalam posisi 2024, saya sebetulnya kalau dalam kacamata saya melihat ke depan sebetulnya. Oke, kalau sekarang mungkin realisasinya hanya segitu. Tapi saya akan bisa bertahan kalau kemudian ke depan ini ada harapan dari sisi dukungan, termasuk diantaranya dukungan anggaran ya, karena jelas butuh banyak dukungan anggaran APBN gitu ya. Kalau tidak banyak dukungannya itu, nah ini akan susah untuk kemudian mencari investor, juga susah gitu ya, karena investor bergantung pada seberapa besar pemerintah mau berkorban ya, mau membangun IKN itu dulu. Nah, sehingga kalau melihat dalam kondisi seperti ini, tentu saja ini akan banyak bergantung atau berhubungan dengan kebijakan dari pemerintahan yang baru menurut saya. Dan yang dari kita dengar adalah bahwa pemerintahan yang baru mengalokasikan, misalkan dari sisi dukungan anggaran saja, itu kurang lebih 16 triliun per tahun selama 30 tahun, jika saya tidak salah ya. Jadi kalau 16 triliun per tahun berarti jauh lah dibandingkan 2024 yang targetnya berapa kalau tidak salah 72 sekian triliun begitu ya, atau 39 triliun katakanlah begitu ya. Nah ini berarti kurang daripada separuhnya gitu ya. Padahal kurang daripada yang 40%-nya daripada yang sudah dialokasikan 2024 gitu. Padahal ke depan saya melihat masih perlu banyak anggaran APBN yang dibutuhkan karena investor itu yang berminat baru yang tadi, yang di dalam negeri, yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhannya jauh lebih besar gitu ya. Nah, dengan melihat ini ya, satu dari sisi dari sisi pembiayaan ya, untuk menjamin bahwa ini akan bisa berjalan. Nah ini yang kemungkinannya menjadi kecil ya. Nah, jadi kalau saya melihat dari sudut pandang itu saja, saya tidak melihat dari alasan-alasan
yang lain mungkin ada alasan personal, mungkin alasan yang lain yang saya tidak tahu begitu ya. Nah, tapi kalau lihat dari sisi konteks dan juga kondisi pembiayaan yang ada, nah ini salah satu yang menjadi kendala ya. Oke, tapi satu kata yang Bang Faisal tadi ulang-ulang adalah masalah dukungan gitu, Bang, yang dirasakan itu sangat penting untuk pelaksanaan IKN ke depan gitu. Nah, kalau melihat dari Pak Basuki dan juga Raja Juli saat ini jadi PLT di sana, ini mereka nggak fokus ya nanti. Apa melihatnya tugas utamanya kan berbeda nih. Kalau mereka harus pegang IKN, harus pegang juga jabatannya sekarang. Melihat bahwa ternyata kompleksitas yang Abang tunjukkan tadi gitu, kok menurut saya jadi fokus nggak sih nanti mereka ini gitu. Padahal ini kedepannya kita menyongsong hari depan loh di IKN ini. Ya, nah kalau dalam konteks dua figur tersebut untuk tahun 2024 sampai dengan akhir pemerintahan yang sekarang, sebetulnya masih cukup sejalan saja menurut saya, karena Pak Basuki juga kan Menteri PUPR ya, yang salah satunya kalau dia jadi Ketua Badan Otorita, fokusnya adalah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar ya. Cuma yang tadi kalau sebagai menteri dia mengurusi seluruh negara, ini sekarang adalah khusus ya, yang lebih mikro di ibu kota negara. Demikian juga Raja Juli ya. Nah, tapi kan setelah pemerintah konteksnya oke, tapi setelah itu kan kita tidak tahu gitu ya. Nah, itulah yang mungkin juga menjadi tanda tanya ya, kalau ini hanya PLT, siapa nanti akan menggantikan setelah pergantian pemerintahan. Bang Faisal tidak mau memasukkan CV sebagai kepala otorita yang baru. Kebetulan saya putra daerah loh. Saya putra daerah ini, daerah IKN. Cocok kan, Bang? Sebetulnya, Bang. Ya, sebetulnya kalau buat putra daerah ya saya tahulah daerah itu ya, karena saya lahir di Balikpapan, saya besar di Samarinda ya. Tapi itu tadi, kalau saya melihat dari sisi tantangannya, ini yang membuat saya berpikir-pikir juga pada saat sekarang. Nah, tapi kalau semua kemudian orang-orang terbaik bangsa ini juga seperti Abang berpikir 2-3 kali gitu kan, jadi sekali lagi menimbulkan tanda tanya besar juga gitu ya, kenapa kok tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab besar di IKN tersebut gitu ya. Apa catatan pentingnya dari Abang mengenai hal ini gitu, maksudnya untuk ke depannya? Tadi putus-putus Pak, pertanyaannya apa? Ya, kalau kemudian tadi Bang Faisal mengatakan ya nanti kita lihat dulu nih tantangan dan lain sebagainya kalau nanti memang saya misalnya harus ke IKN gitu. Nah, kalau putra-putra terbaik bangsa itu harus berpikir lagi 2-3 kali gitu Bang, untuk kemudian merasa harus ke IKN gitu. Saya rasa nih jadi semua orang juga mulai berpikir gitu kan, 2-3 kali nih kayaknya kalau mau melangkah ke sana gitu. Berarti catatan pentingnya di mana ya Bang? Karena kan sekali lagi ini kan proyek jangka panjang yang menjadi mimpi besar banyak orang gitu, masyarakat juga menjadi bagian di sana. Banyak sekali kemudian investasi yang sudah masuk ke sana gitu. Nah, catatan pentingnya bagaimana nih Bang? Ya, begini ya, artinya beginilah ya. Sejak awal sebetulnya kan pembangunan IKN ini juga salah satu yang menjadi pertanyaan besar sejak awal itu, mampukah tidak gitu APBN untuk bisa membiayai satu proyek besar ya. Tapi kemudian sebagian nanti kan kita nanti akan bergantung pada investasi. Tapi investor juga tidak mudah untuk bisa datang dalam waktu yang singkat ya. Nah, jadi sejak awal adalah permasalahannya karena ini juga dari sisi pace, kecepatannya itu memang sangat-sangat diburu-buru ya. Nah, ini yang sebetulnya kemudian menciptakan berbagai masalah, terutama tadi termasuk misalkan lahan ya. Nah, lahan itu kalau pembangunan fisik mungkin sudah bisa dikebut ya. Nah, tapi kalau lahan ini kan ada kalau tidak selesai kan ada dispute dan lain-lain. Nah, ini yang tidak bisa lantas kita buru-buru dipaksa gitu ya harus selesai. Nah, ke depan ya artinya kalau kita melihat ternyata ya apa yang dikhawatirkan sejak awal ke masalah pembiayaan itu memang iya terbukti bahwa ya memang kita kapasitas ruang fiskal kita ini kan memang sempit ya. Jadi artinya IKN dibangun ya, tapi tentu saja dengan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal yang ada gitu ya. Kalau tadi seperti dikatakan
ya ruang fiskalnya diberikan misalnya cuma 16 triliun setahun, yang memungkinkan ya begitu. Jadi terus diteruskan, tapi dengan tentu saja menyeimbangkan dengan kesehatan APBN. Nah, tapi artinya pace juga dalam pembeli, ya, dan artinya juga ya upaya untuk menggalang investor dalam konteks ini juga tidak bisa cepat-cepat gitu. Kita berbicara tadinya pengen agak-agak sedikit lari jarak pendek menengah gitu ya, tapi ini ternyata kemudian. Oke, Bang Faisal, ini Pak Bambang Susantono kan kemudian setelah mengundurkan diri diminta Pak Jokowi untuk menjadi utusan khusus, jadi tetap menjadi bagian dari IKN. Utusan khusus karena dianggap punya kemampuan di bidang diplomasi, khususnya luar negeri gitu. Ini bisa membantu? Maaf, jadi sempat terputus. Yang membantu diplomasi di luar negeri, yang membantu siapa nih, maaf? Keputus pertanyaannya. Oke. Pak Bambang Susantono kan setelah mengundurkan diri, sekarang diminta Pak Jokowi menjadi utusan khusus. Khusus itu dalam artian untuk pihak-pihak luar itu luar negeri maksudnya gitu, menarik investasi asing dan lain sebagainya. Ini membantu nggak, Bang? Ya. Paling tidak begini ya, kalau masalah besarnya adalah kita memang perlu menarik banyak investasi, termasuk diantaranya investasi asing, dan pengalaman Pak Bambang ini kan memang banyak juga hubungannya dengan pihak luar lah ya. Jadi diharapkan memang tadinya juga sebagai kepala badan otorita kan untuk fungsi itu. Nah sekarang kalau mundur tapi kemudian ditugaskan ya untuk mencari investor, membangun kepercayaan investor, ya paling tidak Pak Bambang ini bisa menyampaikan secara lebih objektif ya pengalaman selama menjadi kepala badan otorita, dan apa-apa yang mesti menjadi highlights ya bagi para investor gitu dalam berdialog gitu. Jadi ya sebetulnya kalau dikatakan membantu ya dan tidak, iya dalam konteks yang tadi ya. Tapi ini kan bergantung dalam banyak hal masalahnya ya. Tergantung tadi itu juga pada bagaimana tingkat dukungan pemerintah, arah kebijakannya sebetulnya setelah ini gitu. Oke, jadi tetap lagi kembali ke kata dukungan tadi ya, Bang Faisal. Karena pasti Bang Faisal meng-highlight itu sekali, berarti Bang Faisal melihatnya belum ada dukungan yang mumpuni, yang nyata gitu untuk IKN. Jadi saya mau tanya nih Bang, kalau saya bilang terakhir nanti takutnya saya ada pertanyaan lain, tapi saya bisa bilang ini terakhir loh. Jawabannya iya dan tidak aja deh Bang, mempersingkat waktu ini. Anda optimis tidak terhadap pembangunan IKN ke depan? Kurang optimis. Yang jelas bukan ya. Kurang optimis. Ya. Oke, kurang optimis kenapa Bang? Yang jelas bukan ya. Ya, karena kalau melihat tadi yang sejak awal sebetulnya dari pertama ini masih banyak yang keraguan ya, bukan hanya dari investor, bukan hanya pihak luar, tapi di antara kita sendiri, dan bukan hanya di masyarakat, bukan hanya di investor dalam negeri juga, tapi di antara sesama eksekutor ini di pemerintahan belum satu suara, belum satu keyakinan begitu ya. Bahkan secara politik juga banyak yang menentang ya di DPR. Nah, tapi kemudian dalam kondisi seperti itu ditambah membuat complicated lagi, ya diperumit lagi dengan ya ternyata di menjelang akhir pemerintahan di timingnya ini dua pejabat-pejabat tinggi dan juga rombongannya itu banyak yang mengundurkan diri. Nah, jadi artinya ini tantangannya ini memang betul-betul real ya ke depan gitu ya, sehingga untuk bisa kemudian ini memastikan bahwa dia berjalan secara terus berjalan sustainable, ini perlu kerja-kerja yang lebih berat ya, lebih menantang ke depan begitu ya, siapapun nanti yang menggantikan ya. Nah ini menarik nih. Ini menarik ketika Bang Faisal mengatakan siapapun nanti yang menggantikan, karena tadi katanya kurang dukungan, kemudian kurang optimis juga terhadap IKN di masa yang akan datang. Jadi kriteria kepala otorita IKN di masa yang akan datang menurut Bang Faisal harusnya seperti apa nih? Ya,
Sebetulnya kalau kriterianya ya tentu saja paling tidak seminimal mungkin adalah dengan kualitas yang sama dengan seperti sebelumnya. Ya tentu saja dia punya kapasitas teknis yang harus kuat ya. Kemudian juga kemampuan networking ya itu juga salah satu yang dimiliki oleh Pak Bambang ya kepala yang lalu ya. Dan juga tentu saja dari sisi integritas ya dan leadership tentu saja. Kemampuan teknis ini penting ya karena ini kaitannya tadi dengan tantangannya yang besar ya. Tantangannya secara teknis ya terutama ini karena kita membangun dari nol ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi networking itu menjadi penting karena dalam banyak hal ini membutuhkan dukungan tadi kita penerusnya tentu saja tidak hanya berhubungan dengan 1-2 orang bukan hanya pemerintah tapi juga investor tapi juga kelembagaan yang lain dengan pemerintah daerah gitu ya. Nah networking yang kuat, leadership yang kuat ini yang bisa kemudian paling tidak jadi dibutuhkan ya untuk bisa menjalankan proyek IKN ini ke depan gitu. Dan tentu saja yang ketiga adalah masalah integritas ya. Nah ini yang integritas ini juga yang berkaitan dengan kepercayaan investor gitu ya. Investor itu ingin melihat bahwa juga siapa yang mengelola IKN nanti atau yang membangun IKN nanti harus betul-betul orang yang punya integritas ya. Artinya kalau tanpa integritas ini membuat mereka ragu gitu ya untuk berinvestasi. Oke, tapi kalau Bang Faisal menempatkan diri sebagai investor, IKN ini cukup seksi ya sih Bang? Begini, ya ini investor juga macam-macam. Investasi yang Abang sebutkan tadi ya. Ya, kalau menjawab pertanyaan itu, saya mengajak untuk perlu lebih spesifik gitu ya. Investor ini macam-macam ya. Dia mau berinvest di mana gitu ya. Ada investor begini, kalau investasinya adalah investasi yang sifatnya jangka panjang ya. Yang benefitnya bisa didapatkan dalam jangka panjang, misalnya untuk energi baru terbarukan atau untuk katakanlah bergantung pada pasar di IKN yang baru sebetulnya terbentuk dalam jangka waktu mungkin puluhan tahun. Nah ini pemikiran pertimbangannya jauh lebih berat ya, jauh lebih kompleks gitu ya dibandingkan kalau berinvestasi misalnya kalau hanya berinvestasi misalkan di pembangunan perumahan untuk penduduk IKN, ASN dan keluarganya. Ini mungkin lebih sederhana karena apa? Kalau untuk perumahan kan ada dukungan kebijakan bahwa ASN dari pusat dipindahkan ke sana gitu ya. Ada keharusan, kewajiban dan juga diberikan insentif. Jadi kalau begitu ini saya lebih yakin karena ada paksaan dan juga ada insentif gitu ya. Dan saya bergantung yang penting adalah rumah itu dibeli ya. Terserah nanti ditempati atau ditempati separuh ya. Nah itu tidak buat saya sebagai investor nggak masalah gitu. Tapi misalkan kalau yang bangun mall itu dia bergantung misalkan pada populasi. Nah pertanyaan saya kapan populasinya ini bisa sampai cukup banyak untuk menjadi pasar bagi mall tersebut begitu. Nah ini kan beda berarti ya. Oke, Bang Faisal terima kasih banyak. Minimal nanti 17 Agustus kita bisa melihat katanya akan mewah sekali di IKN perayaannya. Nanti kita lihat bersama-sama. Terima kasih banyak. Semoga harinya menyenangkan hari ini. Sama-sama kita lihat bagaimana IKN ke depannya. Terima kasih sudah mau berbagi bersama kita hari ini. Sama-sama Mbak. Sama-sama.